Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pada bab 10. Nah, di sini kita akan belajar tentang command line, tips, dan trik. Masih sama dengan video sebelumnya, kita di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 10 ini kita akan belajar mengenai yang pertama, menggabungkan beberapa command, yang kedua, tab completion, yang ketiga, history, yang keempat, command shortcut. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Oke teman-teman, di sini saya akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua komen menjadi satu komen. Teman-teman login terlebih dahulu di Debian Server, kemudian teman-teman cari yang namanya terminal. Kita klik. Di sini teman-teman masukkan perintah ls terlebih dahulu. Di sini terdapat banyak sekali directory, dir 1, dir 2, dan lain-lain. Di sini jika teman ingin masuk ke directory, teman-teman pasti melakukan perintah ls kemudian nama file seperti ini. Nah, saya akan menggabungkan dua komen ini menjadi satu kali komen. Gimana caranya? Teman-teman masukkan perintah ls spasi dir 1 spasi titik koma spasi ls dir 2 dan enter. Nah, di sini terdapat dir 2 dan dir 3. Dir 2 itu yang ada di dir 1 dan dir 3 yang ada di dir 2. Nah, jika teman-teman ingin melihat lebih detailnya lagi, teman-teman bisa melakukan perintah ls spasi min r besar kemudian spasi nama file. Enter. Nah, di sini di dir 1 terdapat dir 2 dan dir 3. Jika teman-teman ingin melakukan satu kali komen, teman bisa menggunakan perintah ls min r nama file dir 1 spasi titik koma spasi ls min r dir 2 enter. Nah, di sini terdapat detail dari directory dir 1 dan dir 2. Dir 1 terdapat dir 2 dan dir 3, dan di dir 2 terdapat dir 3 dan dir 4. Kita akan menghapus konfigurasinya dengan perintah clear. Oke teman-teman, untuk menggabungkan dua komen menjadi satu komen cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang tab completion. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang tab completion. Nah, yaitu nantinya kita tidak perlu menuliskan full comment, kita hanya perlu menuliskan sedikit komen dan otomatis dia akan komplit dengan sendirinya. Nah, kita akan login terlebih dahulu di Debian Server, kemudian kita cari yang namanya terminal. Cari, kemudian klik. Di sini kita masukkan perintah ls terlebih dahulu. Di sini terdapat banyak sekali directory ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan masuk di directory dokumen. Teman-teman bisa masukkan perintah cd untuk masuk ke directory cd, kemudian ketiga huruf dari directory ini yang paling depan. Kemudian teman-teman bisa tab. Nah, dia akan mengisi komplit dengan sendirinya. Kemudian enter. Sini kita sudah masuk di directory documents. Oke, kita akan keluar dengan cd titik 2 kemudian enter. Nah, di sini saya juga ingin masuk di directory desktop. Nah, kita masukkan perintah cd kemudian d. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena di directory ini yang depannya D tidak hanya desktop, ada dokumen. Nah, kalau kita D, dia itu akan bertanya kita ingin masuk di directory apa, di dokumen atau di desktop. Kita perlu masukkan perintah cd kemudian 3 huruf dari directory tersebut yang paling depan. Yes. Kemudian kita tab. Sini otomatis terisi. Kemudian enter. Oke teman-teman, untuk pembahasan tab completion cukup sampai di sini. Saya akan membahas di video selanjutnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang history. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang history di terminal. Terus bisa login terlebih dahulu di Debian Server, kemudian cari yang namanya terminal, kemudian kita enter. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah history.
Nah, di history ini kita bisa melihat informasi atau riwayat-riwayat komen yang sebelumnya kita sudah ketik. Sini saya ingin masuk di LS dir 1. Nah, LS dir 1 itu dia di urutan angka keberapa? Dia di urutan ke-8. Teman-teman bisa masukkan perintah tanda seru, kemudian angka dari LS dir 2. LS dir 1, sorry. Itu 8. Tanpa spasi ya teman-teman, kemudian kita enter. Nah, dia sudah di LS dir 1 seperti yang saya inginkan. Kemudian kita cd terlebih dahulu, kita keluar, kemudian kita history, kita lihat lagi. Ini kita akan masukkan perintah tanda seru, kemudian C, enter. Nah, dia terdapat cd titik 2 karena sebelum history dia terdapat cd titik 2. Yang keempat, kita akan belajar tentang command shortcut. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya command shortcut. Teman masuk di Debian server, login terlebih dahulu, kemudian kita cari namanya terminal, klik. Oke, teman-teman, di command shortcut ini jika teman-teman melakukan perintah ctrl-a, teman-teman dia akan kembali ke awal command. Jika teman-teman masukkan perintah ctrl-e, dia akan kembali ke akhir command. Gampangnya untuk mengingat teman-teman, nah abjad A dan E itu kan duluan A. Nah, dia itu tingkat-tingkatnya itu di awal. Kalau E kan setelah A, dia di akhir. Gampangnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya ingin masuk di directory desktop. Perintah desktop. Nah, jika teman-teman lupa nih, kalau masuk ke directory kan pastinya menggunakan perintah ls ya. Teman kalau menggunakan arrow panah samping kan terlalu lama ya. Kita akan masukkan perintah ctrl-a untuk kembali ke awal. Teman bisa klik ctrl-a. Sorry, kita ke belakang dulu, kemudian ctrl-a. Dan dia kemudian akan otomatis pindah ke depan atau ke awal. Dan kita masukkan perintah ls, kemudian kita enter. Teman-teman, selanjutnya Ctrl E. Dan di sini kita akan masuk ke directory desktop lagi. Desktop. Nah, jika untuk masuk ke directory kan menggunakan perintah ls. Nah, untuk maju ke depan atau ke awal command, teman-teman bisa menggunakan Ctrl A, kemudian memasukkan perintah ls. Nah, untuk kembali ke command akhir, teman-teman bisa masukkan perintah Ctrl E. Nah, dia akan mengganti posisi di akhir. Kemudian kita enter. Teman-teman, di sini untuk command shortcut juga ada ctrl-w. Mana caranya? Misalkan kita ingin masuk ke directory dokumen tetapi kita memasukkan perintahnya salah, dia ke public. Gimana caranya? Untuk kembali ke awal, kita masukkan perintah ctrl-w. Otomatis untuk tulisan public setelah ls dia akan terhapus. Dan kita masukkan perintah dokumen dan enter. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya command shortcut ctrl-r. Bagaimana caranya? Masukkan perintah ctrl-r, kemudian cd spasi titik 2. Di sini kita akan ctrl-r lagi. Dia otomatis akan kembali ke command sebelumnya. Nah, selanjutnya juga ada command shortcut ctrl-l. Dia gunanya seperti clear, command clear, dia sama untuk menghapus konfigurasi. Caranya, kita langsung saja klik ctrl kemudian l. Nah, dia akan menghapus semua konfigurasi yang sudah kita ketik tadi. Nah, untuk pembahasan di bab 10 ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.